Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara pertanyaan ini. Sebelum kita memulainya, marilah berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh. Bernyanyi bersama buku Ende nomor 125 ayat 1 tambah 3. Marlas ni rohani taon mahamuji de bahatara ayasini rohanai doho mengotu rohatai umbai nuai mardomui di sonsa Mahaman sangat tohong barita ni Tuhatai marhite parangetahi ni jolo ni dongatai di atas tanon Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah. Demikian kemakmuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman-Mu dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Ya Yesus, Ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan saat ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan ini di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendadani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1. Dinamamu lusandok ngoluon, gogdo nama sagale. Boan sinondang tuna holomi, asa margogo muse. Bahen maahu parhiteyanmu, pasu-pasu mabarmai. Ale Tuhanku patut omongan, bain pasu-pasu pegangan sude. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pertanyaan kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan atau khotbah pertanyaan tentang firman Tuhan ini pada malam hari ini, marilah sejenak kita memperhatikan video singkat berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. I don't mind where you come from, as long as you come to me. But I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's always the same. Just come back running, holding your
Apakah yang kita pikirkan dan kita rasakan setelah kita menonton atau menyaksikan video tersebut tadi? Makna dari video itu adalah tentang makna sebuah pelukan atau rangkulan yang menyatakan kepada sesama kita manusia atau saudara kita bahwa kau tak pernah sendiri. Aku ada untuk kamu. Kita bisa melihat respon dari orang-orang dalam video itu. Ada yang menangis, ada yang menahan tangisannya, ada yang sangat gembira. Berbaur sikap dari perasaan yang berbeda-beda karena ternyata masih ada yang peduli kepada mereka. Ini melahirkan suasana perasaan yang berbeda tadi. Apalah arti sebuah pelukan seperti dalam video itu? Itu adalah hal kecil, tetapi ketika itu dilakukan dengan penuh kasih dan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat besar dan bahkan sangat berharga sekali. Seseorang yang mampu merangkul atau memeluk sesamanya bukan berarti dia tak punya beban dalam hidupnya. Tapi justru di tengah-tengah beban hidup tersebut dia tahu apa yang dibutuhkan oleh sesamanya yang juga memiliki beban, sehingga sangat dibutuhkan untuk berbagi dan saling meringankan. Sukacita dalam memberi karena didorong oleh rasa kasih dalam Yesus Kristus membuat jemaat Makedonia yang walaupun tidak hidup berkelimpahan, tapi mereka mampu memberi melampaui kemampuan mereka. Hal inilah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam ayat 1 dan 2 sebelum ayat kita ini dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus agar jemaat Korintus yang hidupnya jauh lebih mampu, lebih kaya dibandingkan jemaat Makedonia juga mau memberi dengan sukacita untuk menolong hamba-hamba Tuhan serta melancarkan pelayanan dan pemberitaan Injil tentang kerajaan Tuhan. Jemaat Makedonia yang hidup dengan keadaan yang tidak berkelebihan justru meminta kepada hamba-hamba Tuhan agar mereka diperkenankan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada orang-orang kudus. Turut ambil bagian dalam pelayanan dengan memberi lebih dari kemampuan mereka. Luar biasa, bukan? Berdasarkan hal tersebut, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka sudah hidup dalam kelimpahan dan kaya dalam segala sesuatu, yakni kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih mereka juga kepada hamba-hamba Tuhan. Hal tersebut tentulah membawa sukacita bagi Paulus, terutama bagi Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja. Oleh sebab itu Rasul Paulus tetap mengingatkan jemaat Korintus
supaya mereka tetap dalam kekayaan tersebut dan semakin kaya dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan kasih. Jemaat Korintus diingatkan bahwa ketika mereka memiliki segala kekayaan itu, mereka harus semakin mengenal kasih Kristus. Karena memang semua itu berasal dari Kristus. Karena penderitaan Kristuslah kita menjadi kaya. Ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yesus Kristus meninggalkan segala kekayaannya, datang ke dunia menjadi miskin, agar dengan kerelaannya memiskinkan dirinya tersebut, saya dan saudara menjadi kaya dalam Dia. Paulus menasihatkan orang-orang Korintus agar segera menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka, seperti yang mereka janjikan untuk memberikan bantuan kepada pelayanan Tuhan di Yerusalem. Mereka dimintakan Rasul Paulus untuk melakukannya sepadan dengan kerelaan hati dan berkat kasih karunia yang sudah mereka terima dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini bukan hanya mengajarkan jemaat Makedonia dan Korintus tentang hal memberi dengan sukacita dan dari segala yang dimiliki, tetapi juga hendak mengajarkan kita agar pada zaman ini, ketika orang sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri dan sibuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan tanpa peduli dengan orang lain, maka melalui firman ini kita terpanggil untuk melakukan hal yang seperti dilakukan oleh jemaat Makedonia dan Korintus. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita? Kita diingatkan, tak harus kaya dulu baru bisa berbagi. Tak harus berkelebihan dulu baru bisa memberi. Perhatikanlah contoh dari jemaat Makedonia. Mereka tetap bisa berbagi dan memberi di tengah-tengah kekurangannya. Terlebih-lebih lagi kalau kita kaya dan berkecukupan seperti jemaat Korintus, maka semakin besarlah tanggung jawab pelayanan kita untuk hal tersebut. Tapi di zaman ini, di zaman sekarang ini justru sering terjadi kebalikannya. Ada orang yang sudah hidup berkelimpahan, melimpah dengan harta dan kekayaan, dan sangat mampu, tapi selalu tak merasa cukup, sehingga sulit baginya untuk berbagi dan memberi. Sementara orang yang tidak kaya dan tidak memiliki banyak, namun dengan rasa kasih mampu memberi dan berbagi dalam kekurangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini hendak menyadarkan kita untuk semakin tahu arti berbagi dan memberi dalam perspektif kehidupan iman Kristen kita. Bahwa kita punya kewajiban yang sama untuk mengasihi dan peduli kepada saudara kita, yaitu sesama kita manusia. Saya mengutip perkataan Ibu Teresa tentang ini. Ibu Teresa mengatakan, yang penting bukanlah berapa banyak kita memberi, namun berapa banyak cinta yang kita bubuhkan lewat pemberian kita. Ini mengajarkan kita untuk memberi dengan sepenuh hati dan penuh kasih. Seperti makna pelukan dalam video di atas tadi. Maka marilah kita melakukannya senantiasa dalam hidup kita, untuk mau saling memberi dan berbagi sebagai sesama saudara.
Karena memang hidup kita ini saling melengkapi. Tak ada kita yang sempurna. Sekaya-kayanya seseorang, dia pasti memiliki kekurangan. Semiskin-miskinnya seseorang, dia pasti memiliki kelebihan. Hidup kita ini adalah hidup yang saling melengkapi. Seperti yang dikatakan dalam ayat 14 dalam firman Tuhan ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada malam hari ini Tuhan masih dengan setia mengajarkan kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yakni mau hidup saling melengkapi dengan berbagi dan memberi dari segala kelebihan, dari segala kekurangan, dari segala kemampuan, dan dari segala ketidakmampuan kami. Biarlah kiranya kami senantiasa menyadari panggilan tersebut dalam hidup kami masing-masing. Sehingga ketika kami mau berbagi dalam hal kecil sekalipun, kami mau berbagi dengan kasih, dengan sepenuh hati. Sehingga hal kecil itu pun akan memiliki makna yang besar bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa di surga, pimpin dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh-Mu lah yang mengingatkan kami senantiasa. Dalam setiap helaan nafas kehidupan kami punya tanggung jawab untuk saling berbagi dan saling memberi dalam kehidupan Kristen kami. Kami yakin dan percaya, kami akan Tuhan kuatkan untuk melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang terpanggil untuk melakukan hal tersebut, melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan kami, menjadi terang sehingga kami pun bisa menjadi garam dimanapun kami berada dalam setiap kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa permohonan kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Martang yang mahita Ale Tuhan debata para siroha jala dengan bahasa nasumurung. Mau liate dohot puji-pujian di sebuah rohanami itu adupamu ale Tuhan. Takas sepakai lelau kami asyik dengan dibasam di pangiring-iringmu di hami. Bu hami Tuhan marpunga pada di borinon ima. Na di bagasa pertanyaan kami Tuhan. Alani Tuhan homa napa tulus jala hona pasauto sude na sinakapan di rohanami. Asi rohamale Tuhan toktong ma hona mangaramoti hami saluhna. Nuaing pele Tuhan nunga tola satam na marmuliai di tonga-tonga ni pertanyaan nami. Atong lopok koma itu atu bagasa rohan ang pikiran nami. Asang giat boy Tuhan hatami na gabe sulu-sulu nami dinaladit tukok nami di sulu-sulu nami Tuhan dinahulum tukok nami dinaladit. Alani posrohan nami Tuhan urupamu hami saluhuna na adong na mengikuti pertanyaan non.
Pasu-pasu kami oleh Tuhan. Pasu-pasu nang kayanak ko namin ang nadidipi na sida Tuhan. Taparon na saragawan pamara parsahiton. Padaw katahitain sibulis siya kami sa luna le Tuhan. Asanggia tua tikinan ng robo di pihai marpu di bagasan hai pason untuk las ni roha. Pajupang doak kadongan nami di bagasan las ni roha. Uhut mamuji pasangap warmu na marmuliai. Atong alay Tuhan naksoni manang dinaposom napasatu baritam. Toktong mahona masu-masu na sida. Asa utu akatikin na marihit bori Tuhan na sida pasatun patam. Manariasu di tongong-tongan di pertangyangan nami. Atong alay Tuhan songoni manang ama ina perbagason. Naman jamu hami Tuhan naman namui hami di pertangyangan nami di borinon. Tuho mo pasat tami na sida. Asaho na mga ramoti na sida. Dalaho na mardongani. Nanga kaya nakon na sida Tuhan ramoti mang nadidip na sida kaya nakon na. Asa tuktong alay Tuhan keluargaon. Lamar lastiroha Maria iya lama muji pasangap pun guarmu namar mulai. Alani Tuhan namar na udo sudah kami Tuhan digul miningolu nami si kanu pari. Alani Tuhan jumulo sesa dosa pangoloson nami. Asa tamah kami Tuhan yadopamu. Dala talupay manjalo pas-pasum naris pasatomu Tuhan kami kan umar sada-sada. Dalam Tuhan tangyang Panginoon namin sa buho kami Tuho. Marita na mo Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Mauliate maroha nami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Parhamarang gioni lamho jalatoku singkong mahasadaoni di Yesus ihurjung rahap sauduran hitabe markolong na tutung mardame marlas rohama di Yesus itutung. Ay di sahagi hondo gadu asini-asinai asar hingga surut burju diulahonai sailong serep merohamu om bertuhatai martolong rohamahamu maniru Tuhani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.